Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Mbak di channel Kursi Guru. Adik-adik sudah subscribe? Pastikan sudah ya, dan terus tonton video dari channel Kursi Guru. Adik-adik, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, dan ini adik-adik ya merupakan materi yang paling banyak di request oleh anak kelas 12 khususnya ya. Apa itu? Sudah pasti baca ini hukum Kirchhoff ya. Iya. Nah, hukum Kirchhoff ini adik-adik Mbak sudah siapkan sketnya. Kita sih sebenarnya nggak terlalu banyak teori di hukum Kirchhoff. Lebih fokus ke latihan soal aja biar aplikasi dalam pengerjaan materi hukum Kirchhoff ini lebih mudah kalian pahami ya. Nah, tapi sebelum itu Mbak ingatkan kepada kalian, barangkali kalian lupa nih hukum Kirchhoff itu rumusnya apa saja ya. Nah, hukum Kirchhoff ini adik-adik hukum Kirchhoff itu ada dua ya. Jadi di sini hukum Kirchhoff ada hukum 1 Kirchhoff. Nah, hukum 1 Kirchhoff. Oke. Nah, hukum 1 Kirchhoff ini sudah kalian pelajari saat kelas 3 SMP. Bunyinya apa? Arus yang masuk iya sama dengan arus yang keluar. Jadi kalau ada arus yang masuk ke percabangan, maka arus yang keluar harus nilainya sama dengan arus yang masuk. Kalau yang masuk 2 ampere, maka yang keluar juga 2 ampere. Yang nggak boleh kurang ataupun lebih. Ya nggak boleh. Itu memang sudah menjadi hukum dalam fisika bahwa arus yang masuk itu harus sama dengan arus yang keluar ya. Ini hukum yang pertama. Nah, hukum yang kedua, hukum 2 Kirchhoff itu persamaannya nih ya, sigma E. Jadi penjumlahan dari GGL-nya plus minus sigma I dikali R itu bernilai 0. Nah, ini merupakan hukum Kirchhoff yang kedua. Dan hukum Kirchhoff yang kedua inilah yang sering diaplikasikan ke dalam soal tentang hukum Kirchhoff ya. Jadi ada hukum 1 Kirchhoff, ada hukum 2 Kirchhoff. Ingetin, hukum 1 Kirchhoff itu mudah banget cara ngingetinnya. Arus masuk sama dengan arus keluar. Kalau hukum 2 Kirchhoff itu sigma E plus minus sigma I dikali dengan R itu bernilai 0. Nah, E ini ialah GGL, gaya gerak listrik. Sedangkan I itu arus listrik, R itu ialah hambatan. Sengaja sih memang gak Mbak tulis di papan kita. Kenapa? Karena kalian sebenarnya sudah familiar dengan simbol I, dengan simbol R, dengan simbol E. Itu sudah kalian dapatkan waktu SMP. Dan ini sifatnya pengulangan aja ya. Nah, adik-adik untuk lebih enaknya nih gimana aplikasi soal di hukum Kirchhoff itu Mbak sudah siapkan 2 soal untuk kalian ya. Nah, ini yang pertama kita akan bahas soal nomor 1. Ini soal yang masih sangat sederhana. Oh iya, di hukum 2 Kirchhoff ini nanti Mbak akan perkenalkan konsep loop kepada kalian ya. Nah, konsep loop ini akan Mbak perkenalkan atau Mbak jelaskan sembari kita mengerjakan soal ya. Nah, ini ada soal yang pertama nih. Ini ada R1 resistor, hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3. Di sini ada E1, lalu ada R1. R1 itu hambatan dalam. Jadi E di sini bisa baterai ya, baterai. Di baterai itu ada hambatan dalamnya. Kemudian ini baterai yang kedua atau E2 dengan nilai R2-nya ada. Nah, R1, R2 dan R3 di dalam soal itu nilainya 10 ohm sama ya. Jadi R1, R2, R3-nya sama. E1-nya itu 6 volt. E1 ya, sedangkan E2-nya itu 3 volt. R1 itu R yang kecil ya, R kecil 1, R1 sama dengan R2. Hambatan dalam baterai itu nilainya 1 ohm. Nah, yang ditanya itu berapa sih arus yang mengalir pada rangkaian ya. Nah, langkah pertama adik-adik, yang pertama nih kalian harus menggambarkan loop. Nah, loop ini terserah kalian yang tentukan sendiri gambar arah loopnya mau gimana, apa mau searah dengan jarum jam ataukah berlawanan arah dengan jarum jam. Biasanya sih Mbak selalu menggambarkan arah loop ini yang searah dengan jarum jam. Jadi kalau Mbak punya soal nomor 1, cara Mbak mengerjakannya gini, Mbak akan gambarkan loopnya itu Mbak akan gambarkan searah dengan jarum jam. Kebiasaan sih ya. Tapi kalau kalian mau berlawanan arah
arah loopnya dengan yang gambar itu boleh. Nanti hasilnya sama kok, nggak akan berbeda, hasilnya tetap sama ya. Nah, adik-adik di sini kalau kita sudah tentukan arah loopnya ini, kita akan menentukan apakah arus yang mengalir pada rangkaian ini positif atau negatif. Dan kita juga akan menentukan nilai E-nya, E1, E atau E2 ini bernilai positif atau negatif. Nah, gimana sih cara menentukan nilai E1-nya itu positif atau negatif? Nah, ini perhatikan baik-baik ya. Ketika kita ikuti arah loop, ya, kepala loop ini dek nabrak dengan kutub negatif duluan pada E2, maka E2 ini bernilai negatif. Nah, jadi kita ikuti arah loop, kepala loopnya ini nih, tanda panahnya ini menabrak atau ketemu dengan yang negatif duluan. Ini kutub negatif. Jadi kutub negatif itu kutub yang lebih kecil ya. Ini kutub positif yang lebih besar atau lebih tinggi ya. Nah, ini nabrak yang negatif duluan. Pas kita ikuti arah loop, maka E2-nya bernilai negatif. Pas kita ikutin arah loop lagi nih, kan arah loopnya ke sini ya. Pas di E1-nya ketemu dengan kutub yang positif duluan. Nah, maka E1-nya bernilai positif. Oke, jadi untuk menentukan E bernilai positif atau negatif itu dilihat dari putaran loop kita. Kalau nabrak atau ketemu dengan kutub negatif, maka dia bernilai negatif. Kalau ketemu dengan kutub yang positif duluan, maka dia bernilai positif. Nah, sekarang Mbak maunya arusnya di sini. Arusnya kan sama, mau di sini sama semua. Nah, arusnya ini ternyata arus yang Mbak buat, ini searah dengan loop. Loopnya kan ke sini, arusnya juga ke sini. Kalau arusnya searah dengan loop, maka arusnya bernilai positif. Kalau arusnya berlawanan dengan arah loop yang kita buat, maka arusnya negatif. Jadi sudah ketahuan semua nih, I-nya positif, E1-nya positif, E2-nya negatif, lalu susun persamaannya. Nah, persamaannya ini sigma E plus minus sigma I dikali dengan R itu bernilai 0. Nah, ini persamaannya. Karena E-nya ada 2 dan ada yang positif, ada yang negatif, maka tulis di sini. Yang positif kan E1, berarti E1, yang negatif E2, negatif E2. Arusnya positif ditambah I-nya itu yang kita cari tahu. Nah, R-nya ini dek, karena ini susunannya seri, jadi tambahin aja R1 ditambah dengan R2 tambah dengan R3, lalu ada R kecilnya R1 ditambah R2 sama dengan 0. Oke. Nah, E1-nya berapa tuh? E1-nya 6, masukin aja 6 dikurang dengan E2-nya berapa? E2-nya 3 ditambah dengan I. Oke. R1-nya itu 10 semua ya. Jadi 10 tambah 10 tambah 10 tambah R1-nya ini yang kecil itu 1. Ini tambah 1 sama dengan 0. 6 dikurang dengan 3 hasilnya berapa? 3. Good job. Ini 10, 20, 32. Oh, berarti di sini I dikali 32 sama dengan 0. Oh, ternyata I-nya berapa? Ini pindah dari positif jadi negatif 3/32. Nah, inilah nilai arusnya itu min 3/32 ampere. Nah, nanti dihitung ya. Kalau Mbak biasanya nggak mau dalam koma desimal, jadi Mbaknya biasa menuliskan dalam itu I sama dengan min 3/32 ampere ya. Jadi nilai arusnya itu 3/32 ampere. Negatif itu hanya menyatakan arah arusnya aja. Oke. Nah, ini dengan menggunakan hukum Kirchhoff kalian bisa menghitung berapa besar arusnya. Nah, adik-adik ini kalau dia satu loop. Nah, kalau dia satu loop ini seperti ini konsepnya. Nah, kebanyakan kadang-kadang soal itu dia ada 2 loop. Jadi rangkaiannya itu rangkaian 2 loop. Sebenarnya sama aja sih konsepnya dengan konsep yang nomor 1, soal nomor 1 dengan 1 loop. Kalau kalian sudah paham konsep 1 loop, maka konsep 2 loopnya pasti kalian bisa mengerjakannya. Yuk kita lihat soal nomor 2 ya. Nah, soal nomor 2 ini kan ada E1 ternyata nilainya sama dengan E2. Oke, E1 sama dengan E2 nilainya 6 volt. Lalu dek di situ ada E3, E3-nya itu nilainya 12 volt.
R1 sama dengan R2 sama dengan R3 itu 10 volt. Oh kebetulan ini nggak ada R1, R kecilnya nggak ada, jadi dia hanya R1, R2 dan R3 yang ada di dalam soal ya. Nah langkah awal sama ya, ini kan ada dua loop itu ditandai dengan, lihatlah ada dua rangkaian yang bisa kita buatkan loopnya. Jadi kalau Mbak sih ketemu dengan rangkaian seperti ini, yang Mbak gambarkan pertama kali ya jelas pasti menggambar arah loopnya. Nah arah loopnya Mbak selalu terbiasa nih ya, searah dengan arah jarum jam nih. Nah ini loop yang pertama nih yang Mbak buat. Oke, ini loop yang kedua. Jadi dua rangkaian ini sudah kedua hal ini ya, kedua bagian ini sudah Mbak tuliskan, ada loop yang pertama, ada loop yang kedua. Nah kita akan tentukan nilai arusnya. Ini kan ada arus namanya I1 ya, ini I1, lalu ini ada I3. Ini ada I3, labelin aja I3, ini labelnya I1 karena di dalam soal nggak ada ya. Kemudian ini akan keluar namanya I3. Biasanya soal yang baik itu sudah ada arah arusnya, tapi kalaupun memang nggak ada ya maka kita akan buat sendiri arah arusnya ya. Nah ini kita buat sendiri nih arah arusnya, ada I1, I3, lalu dia masuk I1 dengan I3 nya masuk, lalu yang keluarnya sorry ini I2 ya, ini I2 iya, karena I3 nya sudah kita tetapkan dari awal yang di sebelah kanan. Nah menurut hukum 1 Kirchhoff, ini kita buat persamaannya di sini ya, I1 ditambah dengan I3 itu sama dengan I2, karena kan arus masuk sama dengan arus keluar ya. Jadi I1 ditambah I3 sama dengan I2. Nah lalu kita cek persamaan di loop 1. Ini akan panjang nih, tapi silakan untuk dihayati ya, karena kalau kalian mengerti konsep loop ini, wah tidak ada yang harus kalian khawatirkan. Pasti semua soal yang diberikan kepada kalian oleh guru itu bisa dijawab dengan benar ya. Nah loop 1, coba loop 1. Loop 1 ini kan berarti kita fokusnya ke yang ini saja. Nah yang Mbak kasih tanda. Kalau di loop 1 ini dek, E1 nya negatif atau positif? Negatif dong. Iya, pas kita ikuti arah loop ketemu dengan kepala yang negatif duluan. Iya. Kalau E2 nya bernilai positif. Iya, ketika kita ke ini ikuti arah loop ketemu dengan kutub positif duluan. Jadi di situ sudah E1-nya sudah negatif, E2-nya positif ya. Kemudian pas kita ikuti arah loop, ternyata arusnya searah dengan loop, maka arusnya bernilai positif. I1-nya positif, sedangkan I2-nya juga positif karena dia searah dengan loop. Ya, jadi sudah kita buat persamaan di sini. Sigma E. Ya, ini kan rumusnya sigma E plus minus sigma I dikali dengan R itu bernilai 0. Oke. E-nya itu kan ada 2 tuh. Ada E1, ada E2. E2-nya ini bernilai positif. Jadi E2 duluan, E2 dikurang E1 ditambah dengan I1 dikali R1 ditambah dengan I2 dikali dengan R2 itu bernilai 0. Nah ini persamaan yang pertama nih. Nah E2 nya masukin aja, E2 nya itu 6. Oke, 6 dikurang dengan E1 nya bernilai 6 juga, ditambah dengan I1 nya berapa? I1 nya nggak tahu, I1 dikali R1 nya berapa tuh? R1 nya itu 10. Oke, ditambah dengan nih I2 nya nggak tahu berapa dikali dengan R2 nya 10 itu sama dengan 0. Nah ini kan 0 ya, habis ini berarti 10 I1 ditambah 10 I2 itu sama dengan 0. Oke, jadi kalau 10 I1 itu sama dengan min 10 I2. Oke. Nah adik-adik, setelah itu ini menjadi persamaan yang pertama. Jadi 10 I1 sama dengan min 10 I2. Oh kalau kita sederhanakan lagi,
maka I1-nya itu sama dengan min I2. Ini persamaan yang pertama ya, kita sederhanakan lagi. Jadi I1 sama dengan min I2. Oke. Nah, kita lanjutkan untuk loop yang kedua. Ini loop yang kedua di sini aja ya. Loop kedua. Nah, tandain ini dan yang ini ya. Oke. Untuk loop kedua itu E2-nya bernilai negatif. Ya. E3-nya bernilai positif. Jadi di sini berapa duluan? Ya, oh ya, arusnya juga harus ditentuin nih. Arusnya ini ketika kita arahkan ternyata arusnya berlawanan ya. Kalau I3-nya kan ke sini, loopnya ke sini. Oh, berarti ini negatif. Sedangkan ini arusnya kan ke sini. Sedangkan arah loopnya yang kita buat ke situ. Oke, berarti ini juga negatif. Nah, di sini buat persamaannya yang positif duluan, E3 dikurang berapa tuh? E2. Iya, dikurang E2. Lalu kita kurang I3 dikali R3. Kita kurang, ya, I berapa lagi? I2, iya, I2 dikali dengan R2. Oke, bernilai 0. Oke, ya, hemat tempat nih. E3-nya berapa? E3-nya 12. Oke. Kemudian E2-nya itu ialah 6. 6 dikurang I3 dikali R3. R3-nya itu 10. I3 dikurang 10 I2 itu sama dengan 0. Nah, 12 kurang 6 kan 6. 6 sama dengan ini pindah 10 I3. Oke. Ditambah 10 I2 itu bernilai 0. Nah, ini menjadi persamaan yang nomor 2. Boleh kita kecilin, misalnya kita bagi 2 semua. Ini 3, 5 I3, ini 5 I2. Ini menjadi persamaan 2. Nah, ini persamaan 2 ya. Oke, sekarang apa yang akan kita lakukan? Kita akan mensubstitusi atau mengeliminasi. Nah, kita punya persamaan I1 itu min I2. Jadi kita buat di tempat yang lain. Nah, kita punya persamaan tadi ya, persamaannya ini. Oke. Biasa ya. Oke. Nah, ini dia. I1 ditambah I3 itu sama dengan I2. Oke, ini persamaan yang pertama. Kita susun semua aja. Kemudian I1 sama dengan min I2. Ini persamaan yang anggap saja ini yang pertama sih. Yang pertama dari hukum loop 1 ya. Kemudian ini 5I3 ditambah 5I2 itu sama dengan 3. Nah, ini persamaan loop 2. Kita apakan persamaan ini ya? Kita eliminasi dan kita substitusi. Oke, masih semangat ya? Oke. Konsentrasi, tetap fokus. Nah, adik-adik ya, I2 ini mau kita jadikan I1 ini dek, kita mau jadikan dalam persamaan I3 dengan I2. Kalau kita buat I1 ini berapa? I1 itu ialah I2 dikurang dengan I3. Nah, ini substitusikan ke persamaan ini. I1 sama dengan kan min I2. Berarti di sini I2 dikurang I3 itu sama dengan min I2. Oke. Nah, ini ke sini. I2 ditambah I2 min I3 itu sama dengan 0 kan? Jadi 2I2 min I3 itu sama dengan 0. Ini dapatlah persamaan yang ketiga, kita anggap ya. Oke. Setelah itu
persamaan 2 dan persamaan 3 itu kan sudah mirip tuh. Nah, bisa kita eliminasi. Nah, 5i3 ditambah 5i2 sama dengan 3. Sedangkan ini min. Kalau ke i3 duluan berarti min i3 ditambah 2i2 sama dengan 0. Kita eliminasi. Kalau kita mau eliminasi berarti ini dikali 2, ini dikali dengan 5. Oke. Setelah itu yuk kita langsung cari. Nah, ini jadinya 10 ya. Iya. Kali 2, 10i3 ditambah 10i2 itu sama dengan 6. Sedangkan ini min 5i3 ditambah 10i2 itu sama dengan 0. Kita kurang. Jadi di sini 10 min 5 10i3 min 5i3 berarti berapa tuh? 15i3. Ini habis ya. 6 dikurang 0 berarti 6. Maka i3-nya, i3-nya itu sama dengan 6/15. Sama-sama kita bagi 3. Kalau kita bagi 3 berarti 2/5. Nah, ini dapat i3-nya. Ini baru i3. Tapi kalau udah dapat i3, maka kita bisa mendapatkan nilai yang lainnya ya. Kita ganti dulu kertasnya. Kita sudah dapat nih ya. i3-nya kita sudah dapatkan berapa tadi i3-nya? i3 itu sama dengan apa tadi? Iya benar, 2/5 ampere. Kita punya persamaan min. Persamaan yang ini boleh 5i3 ditambah 5i2 itu sama dengan 3. Nah, kalau kita substitusikan 5i3-nya itu kan 2/5 ditambah 5i2 itu sama dengan 3. Ini kan 2 jadinya ya. 2 ditambah 5i2 itu sama dengan 3. Ini pindah 5i2 sama dengan 3 dikurang 2. 5i2 itu sama dengan 1. Maka i2 itu ialah 1/5. Udah dapat i3-nya berapa, udah dapat i2-nya berapa, maka nilai i1 bisa dicari ya. I1 itu apa persamaannya tadi? I1 sama dengan min i2, bisa dari sini min i2. Jadi i1 itu sama dengan min i2-nya itu ialah 1/5 ampere. Boleh dari situ ya. Nah, jadi adik-adik sudah dapat semua I1, I2 dan I3. Wah, memang ya, kalau hukum Kirchhoff ini memang dia harus panjang, memang jalannya harus panjang dan harus eliminasi, harus substitusi, harus banyak yang harus kita kasih ini. Jalannya itu harus kita tuliskan dengan detail ya. Intinya gini, ketika kalian sudah paham konsep arah ya, persamaannya dibentuk. Kalau persamaannya sudah kalian bentuk, maka sesuaikan dengan kondisi. Kalau dia harus dieliminasi ya eliminasi. Kalau dia harus disubstitusi ya substitusi sesuai dengan mana pertanyaannya apa. Apakah dia bertanya I1, I2, I3 atau dia hanya bertanya I1 saja gitu ya. Nah, soal kita ini kalau kita perhatikan ini ya, ini finishingnya tadi sudah banyak banget dari sini. Wih, seru ya. Kemudian ke sini tadi kita selesaikan. Habis itu finishingnya di sini. Oke. Nah, itu dia adik-adik dan Mbak yakin ketika kalian memahami konsep ini,
kalian akan bisa menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh gurumu di sekolah ya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan adik-adik. Terima kasih atas partisipasi kalian, kerjasama yang aktif dari kalian karena sudah menonton video dari channel Kursi Guru. Dan semoga kalian selalu mendapatkan nilai yang sempurna dan mengerti setiap apa yang diajarkan oleh channel Kursi Guru ini. Nah ya, sukses untuk kalian semua. Tapi jangan lupa untuk share, like, comment, and subscribe video ini. Share untuk tetanggamu deh ya, untuk teman-temanmu di seluruh Indonesia bahkan di dunia, sehingga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.